Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama saya dalam Renungan SKS, Suara Kebenaran Sejati. Pada bagian ini kita akan melihat penutup dari kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Meskipun manusia harus menanggung konsekuensi dosa, Alkitab menunjukkan bahwa Allah tidak menutup pasal ini dengan keputusasaan. Justru di balik hukuman, kita menemukan 3 tindakan Allah yang penuh kasih, pemeliharaan, dan harapan. Allah tidak membiarkan manusia berjalan sendirian, tetapi menuntun langkah mereka keluar dari Eden dengan rencana pemulihan yang sudah Ia sediakan sejak awal. Mari kita membahasnya dalam topik Allah yang mengasihi di tengah kejatuhan manusia. Bacaan kita terambil dari Kejadian 3 ayat 20-24. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah saudaraku, 3 kebenaran sejati yang dapat kita renungkan pada saat ini adalah: pertama, Allah tetap memberi harapan meski manusia jatuh dalam dosa. Adam menamai istrinya Hawa, ibu semua yang hidup. Nama ini adalah deklarasi iman di tengah kejatuhan dalam dosa. Adam tidak menamai istrinya berdasarkan kegagalan, tetapi berdasarkan masa depan. Inilah yang Allah lakukan di tengah kegelapan akibat dosa. Ia tetap menyalakan harapan. Meski manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak mencabut masa depan mereka. Ia tetap menyediakan rencana, jalan keluar, dan pemulihan. Nah saudaraku, setiap kali kita jatuh, harapan dari Allah selalu lebih besar daripada kegagalan kita. Ingatlah, Ia tidak memadamkan masa depan kita. Ia membangunnya kembali. Yang kedua saudara, Allah menyelesaikan aib dengan kasih karunia-Nya. Dalam ayat 21 menggambarkan kasih Allah yang sangat lembut. Tuhan sendiri membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia. Daun ara buatan manusia tidak mampu menutupi rasa malu. Upaya manusia selalu terbatas, tetapi Allah memberikan penutup yang kuat, layak, dan bertahan lama. Nah, disinilah kita melihat prinsip besar dari kebenaran Injil. Aib manusia hanya dapat diselesaikan oleh kasih karunia Allah, bukan usaha manusia sendiri. Tindakan Allah membuat pakaian dari kulit binatang juga menunjukkan pada suatu korban. Gambaran awal tentang pengorbanan Kristus yang kelak menutupi seluruh dosa dan aib seluruh manusia di dunia. Yang ketiga saudara, Allah menghukum tetapi juga mengasihi. Pengusiran dari Eden bukan semata-mata hukuman, tetapi juga perlindungan. Allah tidak mengizinkan manusia hidup selamanya dalam keadaan berdosa dengan memakan buah pohon kehidupan. Jika manusia hidup kekal dalam kerusakan, tidak akan ada kesempatan untuk ditebus. Karena itu, tindakan Allah adalah campuran antara keadilan dan kasih. Kerub dan pedang yang menyambar-nyambar menunjukkan bahwa Allah menjaga keselamatan manusia dari kehancuran yang lebih besar lagi. Nah saudara, ingatlah bahwa ketika Tuhan mendisiplinkan kita, itu bukan untuk menghancurkan,
tetapi untuk memulihkan dan membawa kita kembali kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tetap memberi harapan ketika aku jatuh. Engkau menutupi aibku dan dengan kasih karunia-Mu dan menuntun aku dalam pemulihan. Ajari aku Tuhan untuk memahami bahwa teguran-Mu itu lahir dari kasih, bukan kemarahan. Tolong aku ya Tuhan untuk selalu kembali kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, mari bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang memulihkan menyertai setiap langkah saudara. Kiranya anugerah Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiran. Dan kiranya Roh Kudus memberi kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah. Amin. Nah saudara, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Jika saudara membutuhkan doa atau konseling, silakan hubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.